sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku, kebaikanmu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku, kebaikanmu Tuhan berkati hidupku, kebaikanmu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Haleluya. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Oh haleluya, katakan kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, nyanyi kebaikanmu Tuhan. Oh ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik ya. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, kita akan naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus malam ini. Dia Tuhan yang sungguh baik dan Dia teramat baik ya di dalam kehidupan kita sekalian. Haleluya. Oh yes Lord. Kami sungguh kagum kepadamu Tuhan malam ini. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau sungguh baik dan sangat baik dalam hidup kami umat-Mu. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari katakan sama-sama, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan sekali lagi, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Semuanya katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan.
Haleluya. Katakan sekali lagi, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Bersama katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembah, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembah, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, praise the Lord. Mari Bapak Ibu sekalian, Halo, kita siapkan inovator hati muda. kita ya, untuk kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan malam ini. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Sian Liang dari kota Surabaya. John, apa Pak John? Doa sebelum firman Tuhan ya, sebelum kita dengar firman Tuhan. Oh, ya. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan, dan keagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Ya Yesus. Kami telah memuji dan menyembah kepadamu Tuhan. Kiranya Kau bertata di atas segala pujian kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Oh kiranya Tuhan,
firman ini tertanam di dalam hati kami ya Bapak. Sucikan hati dan pikiran kami ya Bapak. Berkati Pak John yang membawakan firman Tuhan, kiranya Tuhan kau urapi. Ya ampun. Kau urapi Tuhan. Kau pakai Pak John lebih dahsyat lagi untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapak. Tuhan, kau pimpin semua kami. Tuhan, urapi seluruh keluarga Pak John Tuhan. Ya, Yesus. Kesehatan, kekuatan, panjang umur. Apa yang menjadi kerinduannya Tuhan, tolong berkati Pak John ya Tuhan. Tuhan, beri kesehatan. Amin. Supaya setiap hari Pak John untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, badannya tetap sehat ya Bapak. Terima kasih. Amin. Tuhan. Kok kiranya Tuhan mau buka Zoom ini dari awal pertengahan sampai akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Maaf Pak John. Ini ganggu ini. Cucu ganggu terus. Biar dia dengar firman ya. Oke. Itulah sebuah tantangan ya. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri memang menghadapi tantangan ya, tidak mudah. Tapi itulah yang Tuhan mau. Kita terus tetap berikan hati untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan segenap hati ya. Oke, senang sekali teman-teman semua malam hari ini. Oke, sudah hadir ya di dalam kebaktian kita malam ini, kebaktian online, dan nanti tanggal 3 bulan depan ya, lagi berapa hari lagi ya, 4 hari lagi kita akan ibadah tatap muka ya di Surabaya, dan doakan semuanya lancar di sana ya. Dan saya percaya ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib yang akan Tuhan nyatakan ya. Teman-teman semua, persiapkan hati dan hidup untuk selalu berjumpa dengan Tuhan. Minta kesiapan ya di dalam hati dan hidupmu untuk mengalami sebuah lawatan Tuhan. Dan saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang melawat umat-Nya. Oke. Kebaktian yang lalu hari Sabtu 2 minggu yang lalu, hadirat Tuhan juga begitu kuat ya, terasa sekali di dalam kebaktian. Sudah tahu kenapa? Karena Tuhan dihadirkan ya lewat puji-pujian saudaraku. Dan Mazmur pasalnya yang ke-24 berkata bahwa Allah bertakhta di atas pujian umat-Nya. Jadi dengan kita menaikkan pujian kepada Tuhan, lagu-lagu yang sifatnya pengagungan, artinya lagu-lagu yang kita pakai untuk memuji, menyembah Tuhan. Nah, disitulah hati Tuhan disenangkan. Kalau hati Tuhan sudah disenangkan, Dia mau, saudaraku, turun dan duduk bertakhta di atas puji-pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Sama seperti Rasul Paulus, ketika dia bersama dengan temannya, rekannya, yaitu bernama Silas di dalam penjara, di dalam Kisah Rasul pasal 16 yang lalu kita sudah bahas ya, saudaraku. Kisah Rasul pasal 16 kita sudah bahas tentang bagaimana peristiwa terjadi Tuhan melawat Rasul Paulus di dalam penjara bersama dengan temannya yaitu Silas. Sementara teman-teman yang lain yang sesama narapidana, mereka dalam keadaan juga terbelenggu, dipasung kakinya, tangannya, dirantai besi segala macam. Dan secara manusia mereka tidak mungkin bisa meloloskan diri ya. Tidak bisa keluar dari penjara, saudaraku, karena penjara itu dijaga ketat sekali. Lagian penjara itu sudah dibuat itu ada beberapa, saudaraku ya, berlapis-lapis. Dan secara akal manusia tidak mungkin Paulus dan Silas bisa lolos. Tapi tahukah saudara, lewat pujian penyembahan, Tuhan hadir dan Tuhan melawat mereka di tengah malam ya, saudaraku. Dan terjadi gempa bumi yang dahsyat sehingga pintu-pintu penjara jebol, pasungan di kaki tangan mereka, rantai-rantai besi terlepas semuanya, saudaraku. Ikatan-ikatan belenggu itu semua lepas. Dan hari itu, saudaraku, Tuhan berikan mereka kebebasan, Bapak Ibu. Mereka bisa saja lari keluar dari penjara itu. Gara-gara peristiwa itu kepala penjaranya ketakutan, saudaraku. Dia berpikir bahwa narapidana sudah kabur semuanya dan dia mencoba untuk mau membunuh diri, tapi Paulus berseru saat itu juga, jangan celakakan dirimu, kami semua masih ada di sini.
Saudaraku, dan dengan gemetar kepala penjara datang menghampiri Rasul Paulus dan dia berkata, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Saudaraku, dia bilang bukan cuma dia selamat, tapi dia dan seisi rumahnya. Lalu Rasul Paulus berkata, saudaraku, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahnya. Jadi kalau ada seorang istri yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka keselamatan terjadi juga bagi suaminya, bagi anaknya, bagi menantunya, bagi cucunya. Dan kalau ada seorang suami yang percaya, maka keselamatan juga terjadi bagi istrinya, anaknya, menantunya, cucunya, ya. Jadi dikala ada orang yang percaya, baik suami maupun istri, dan orang tua atau anak yang percaya, semua percaya, maka mereka diselamatkan, saudaraku, ya. Keselamatan itu hanya terjadi ketika orang percaya. Dan apa yang kau percaya itu, saudaraku, penting, dan sangat penting lagi kepada siapa yang kau percaya itu jauh lebih penting, saudaraku, ya. Jadi apa yang kau percaya beda dengan siapa yang kau percaya. Kalau apa yang engkau percaya itu umumnya orang semua percaya pada apa yang mereka yakini. Tapi kepada siapa yang kau percaya itu merupakan sebuah kepastian. Katakan amin, ya. Si A berkata mau selamat begini caranya sesuai dengan keyakinannya. Si B punya pendapat sudah lain lagi, mau selamat begini caranya sesuai dengan keyakinannya. Si C beda lagi. Dia bilang untuk mau selamat begini caranya. Jadi banyak jalan, saudara-saudaraku, menuju ke Roma. Banyak jalan menuju ke rumah kita masing-masing. Tapi untuk jalan ke sorga tidak banyak. Satu-satunya jalan menuju ke sorga untuk mendapatkan keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Amin. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak, ajarannya boleh banyak, pengikutnya boleh banyak, tempat-tempat ibadah, tempat-tempat sembayangnya boleh banyak. Tapi untuk keselamatan tidak banyak, hanya satu-satunya jalan, the one way to sampai ke sorga hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan percaya kepada agamamu. Agama itu baik, saudaraku, tapi agama tidak bisa menyelamatkan engkau dan saya, ya. Saudara-saudara, ajaran itu baik, tapi ajaran-ajaran itu tidak bisa menyelamatkan engkau dan saya. Tempat ibadah itu baik, rumah di mana engkau datang, rumah ibadah itu baik, tapi tidak bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan engkau dan saya hanya di dalam satu nama, di dalam satu pribadi, penguasa langit dan bumi, pencipta alam semesta. Namanya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dan kitab Filipi berkata, oleh nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit di atas, yang ada di bawah di bumi, dan yang ada di bawah bumi, yaitu di dalam air, saudaraku. Semuanya oleh nama Yesus bisa diselamatkan. Amin, ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, nah inilah hati misi. Nah sebetulnya malam ini saya ingin khotbah tentang, saudaraku, ya, kemuliaan Allah dalam perjalanan misi. Namun karena tadi ada sedikit kendala, saudaraku, jadi rupanya di HP saya ini tidak bisa munculkan, ya, materi yang akan saya bawakan, yang saya bahas. Tapi paling tidak kita mengerti, saudaraku, ya, bahwa misi itu adalah bersumber dari hati Tuhan. Dan orang yang melakukan pekerjaan misi itu adalah orang-orang yang punya hati misi yang sama dengan hati Tuhan. Melihat orang-orang yang tersesat, hatinya dalam keadaan belas kasihan, hatinya dalam keadaan rasanya tidak tahan. Lihat orang itu dalam keadaan menuju kepada kehancuran, kebinasaan. Dia rindu menyelamatkan orang itu. Nah, itulah hati misi. Sama seperti Paulus dan Silas di dalam penjara, saudaraku. Tuhan izinkan lewat peristiwa itu Paulus dan Silas dapat memberitakan Injil di dalam penjara sehingga Kalapas, ya, saudaraku, yang menjadi kepala LP, kepala lembaga pemasyarakatan, bertobat, memberi diri dibaptis, dan dia diselamatkan. Oh, haleluya. Terkadang engkau mengalami persoalan dalam hidup ini, Tuhan izinkan supaya apa? Engkau makin hari makin dekat dengan Tuhan. Engkau makin hari makin lebih mengenal Dia.
Melalui apa? Melalui ibadah-ibadah engkau bisa mendengarkan firman Tuhan. Melalui ibadah-ibadah engkau dibawa kepada Tuhan. Melalui puji-pujian engkau dibawa makin dekat dan semakin melekat dengan Tuhan. Dan hanya dekat Allah saja engkau bisa mengalami ketenangan, ya. Terkadang orang dalam hidup ini selalu tidak bisa mengalami ketenangan. Mereka dalam keadaan depresi, dalam keadaan stres, dalam keadaan benar-benar mereka mengalami frustrasi dalam kehidupan ini. Mereka mencoba untuk melakukan segala sesuatu, tapi hasil yang mereka dapatkan tidak ada, alias mereka gagal. Dan mereka merasa bahwa mereka sudah tidak ada lagi hasil yang tidak bisa mereka nikmati. Dan mereka rasanya hidup ini hampa dan kosong. Itulah sebabnya, saudaraku, Tuhan izinkan dalam peristiwa-peristiwa seperti itu, supaya orang itu dia sadar bahwa dia butuh Tuhan dalam hidup ini. Saudara-saudara, tanpa Tuhan engkau dan saya gagal. Tanpa Tuhan engkau dan saya hancur. Tanpa Tuhan engkau dan saya binasa. Tapi bersama dengan Tuhan, kita akan melihat kemenangan pasti terjadi. Yang percaya bilang amin. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 15 di ayat yang kelima, sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Orang meskipun dia pintar, meskipun dia jenius, dia lahir dari orang-orang yang punya mental sukses, tapi kalau dia hidup tidak bersama dengan Yesus, dia tidak mengandalkan Tuhan, jangan pernah berharap dia bisa berhasil, ya. Satu contoh, ketika Petrus yang merasa dia menjadi seorang yang ahli, punya pengalaman dalam hal menangkap ikan, Alkitab berkata semalam-malaman tidak ada satu ekor ikan pun yang mereka tangkap, saudaraku. Alias apa? Petrus dan teman-temannya gagal. Meskipun sudah punya pengalaman, dia sudah tahu jam berapa ikan akan muncul, sampai dalam kedalaman berapa ikan ada di situ. Dia ngerti, saudaraku, ya, karena dia sudah mempelajari tentang ilmu untuk menangkap ikan dengan baik, saudaraku. Tapi pengalaman yang dia miliki tanpa Yesus dia libatkan, maka semuanya sia-sia. Dan ketika dia merasa dalam keadaan gagal, itulah Yesus datang menghampiri dia. Dan Yesus bertanya, Petrus, berapa ikan yang sudah engkau tangkap? Dan dia berkata, Tuhan, semalam-malaman kami tidak mendapatkan ikan, satu ekor ikan pun yang tidak kami tangkap, tidak dapat kami tangkap. Dan saat itu Petrus mulai menyadari, oh, dia butuh Yesus dalam hidup ini. Itulah sebabnya dia ikuti apa yang menjadi instruksi, apa yang menjadi perintah Tuhan. Yesus berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam dan kemudian tebarkan jalamu di sebelah kanan. Ketika Petrus mengikuti apa yang diminta oleh Tuhan, Petrus mengikuti nasihat-nasihat Tuhan, dia mentaati akan perintah Tuhan. Apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Petrus menangkap sejumlah besar ikan, saudara-saudaraku, ya. Tahukah saudara ikan yang mereka tangkap berapa banyak? Ada sekitar 154 ekor ikan yang mereka tangkap. Dan hasilnya membuat mereka menarik ikan yang begitu banyak, saudaraku. Membuat perahu mereka hampir-hampir tenggelam. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, orang yang mentaati Tuhan, dia pasti diberkati Tuhan. Ada saja pertolongan Tuhan. Saudara-saudaraku, berkat itu tidak akan pernah jauh dari hidupnya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, ya. Dan saya percaya kalau Tuhan sudah memberkati engkau dan saya, rasanya engkau dan saya itu tidak kuat untuk menampung berkat itu. Tetapi kalau Tuhan tidak memberkati engkau, engkau mencoba untuk mengejar ke sana, tidak dapat, mengejar ke situ, tidak dapat. Karena Alkitab berkata, itu berkat rezeki itu selalu ibarat seperti dia burung punya sayap, selaku. Orang mencoba menangkap dia sudah terbang ke sana, mau menangkap ke situ, dia sudah terbang lagi ke tempat yang lain. Jadi percuma, Bapak Ibu sekalian. Karena itu, saudara-saudara kasih Tuhan, hidup ini jangan pernah engkau sia-siakan kesempatan untuk datang pada Tuhan, ya. Tuhan izinkan masalah terjadi lewat keuanganmu, lewat ekonomimu, lewat pekerjaanmu, karirmu, bisnismu, rumah tanggamu, lewat kesehatan tubuhmu, supaya engkau mengerti, oh, ini saatnya aku perlu Tuhan, aku butuh Tuhan. Di saat suami tidak bisa menolong engkau, di saat istri tidak bisa menolong engkau, di saat anakmu, menantumu, mertuamu tidak bisa menolong engkau, di saat sahabat baik, orang-orang terdekatmu tidak bisa menolong engkau, di saat orang-orang yang kau harapkan, engkau pikir mereka
mereka bisa menolong engkau? Ternyata mereka tidak bisa menolong engkau karena saya yakin mereka juga dalam persoalan. Nah, itulah sebabnya Tuhan mau engkau datang pada Tuhan. Ketika engkau datang pada Tuhan, kau berkata, Tuhan, aku telah gagal. Seperti Petrus gagal, saudaraku ya. Alias Gatot, gagal total, saudaraku. Aku sudah berupaya tapi tidak ada hasilnya. Nah, saudara-saudara, di saat itulah engkau bertekun datang mencari Tuhan. Orang tidak setia, engkau tetap setia. Beribadah, orang tidak taat untuk memberikan persembahan, engkau taat memberi persembahan. Dan hasilnya engkau akan menuai itu. Karena prinsipnya orang yang menabur pasti menuai. Itu adil, saudaraku ya. Tuhan itu adil. Orang menabur banyak akan menuai banyak. Orang menabur sedikit juga menuai sedikit. Itu adil, saudaraku. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak menabur? Yang tidak menabur jangan berharap dia bisa menuai. Itu adil, saudaraku ya. Sama seperti petani, dia harus menggemburkan tanah, dia cangkul tanah yang keras, digemburkan, kemudian dia tabur benih. Setelah benih itu dia tabur, benih itu tumbuh menghasilkan sebuah pohon, dan pohon itu menghasilkan buah yang banyak sekali, buah yang lebat. Siapa yang pertama kali menikmatinya? Sang petani itu. Itu namanya adil, saudaraku ya. Seorang olahragawan pun begitu, dia berlatih untuk melatih otot-ototnya supaya fisiknya kuat. Dan ketika dia diadu dengan lawannya di atas gelanggang pertandingan, dan akhirnya dia bisa mengalahkan lawannya itu, dan dia menang, itu adil, saudaraku ya. Kemudian seorang prajurit, dia mendisiplinkan dirinya untuk berlatih, latihan berperang, bagaimana cara menggunakan senjata yang baik, dan dia sudah bisa menguasai bagaimana memegang senjata dan menggunakan senjata itu, dan bagaimana dia punya strategi-strategi untuk bisa menaklukkan musuh, dan ternyata dia bisa memenangkan peperangan itu. Dan itu namanya adil, saudaraku ya. Di dalam kehidupan ini ketika engkau setia dengan Tuhan, engkau iring Tuhan dengan setia, dan pada saatnya Tuhan ingat akan segala persoalanmu, bebanmu, penderitaanmu, saudaraku, dan Tuhan dengan belas kasihan mengulurkan tangan menolong engkau, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, dan dalam persoalan terima pertolongan, itu namanya adil ya. Gusti ora sare, Tuhan tidak tidur, saudaraku. Karena itu Daud berkata di dalam Mazmur 121, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Oh, haleluya. Nah, hari ini kita belajar, saudaraku ya, bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Tuhan tahu, saudaraku, apa yang kau perlukan, apa yang kau butuhkan, apa yang engkau inginkan, apa yang kau rindukan, saudaraku. Mungkin hari ini kau sedang bergumul untuk satu persoalan di dalam kehidupanmu, di dalam setiap perjalanan hidupmu, ada banyak masalah terjadi. Secara manusia engkau gak kuat, engkau gak mampu untuk mengatasinya. Tapi bersama dengan Tuhan, selalu ada jalan keluar, selalu ada jawaban, selalu ada cara yang terbaik untuk memberi engkau pertolongan. Katakan amin. Karena itu, saudaraku, jangan pernah engkau susah dan sedih, saudaraku. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi manusia mereka berkata tidak mungkin, sudah terlambat ini. Bahkan dokter juga sudah hands up, angkat tangan, sudah tidak ada lagi jalan untuk menyembuhkan orang ini. Tapi kalau Tuhan berkehendak, meskipun dokter tidak bisa menyembuhkan engkau, Yesus dokter di atas segala dokter sanggup menyembuhkan segala penyakitmu. Amin. Meskipun obat yang diberikan pun tidak bisa menyembuhkanmu, tapi selama engkau masih percaya ada mujizat, maka mujizat itu Tuhan berikan kepadamu. Amin. Sebagaimana yang telah saya alami, saudaraku ya. Berapa tahun yang lalu, Bapak Ibu sekalian, secara manusia, secara ilmu medis, dokter sudah angkat tangan. Dia bilang kepada ibu saya bahwa sudah tidak ada lagi harapan. Kalaupun ada, kemungkinan kecil saya hidup, saya cacat karena tulang kaki, tangan sudah patah, rusuk beberapa yang patah retak, tulang belakang pecah, kepala terbentur, pendarahan di otak, dada terbentur, infeksi paru-paru. Dokter bilang sudah tidak ada harapan. Kalaupun bisa hidup, kemungkinan kecil, ada kemungkinan, suatu ya. Dan kalaupun saya hidup yang kedua, saya tidak akan normal ya, seperti orang-orang lain, seperti saudara yang hadir malam ini. Saya akan mengalami yang namanya stegi ya, tahu stegi ya, setengah gila, alias itu nggak waras, jadi kurang 2 ons, jadi miring, saudaraku. Orang ngomong A, nanggapi B, jadi nggak nyambung ya, itu namanya jam 8 kurang 15 menit, saudaraku. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu, Tuhan baik, Tuhan sembuhkan saya dengan cara yang ajaib. Dan yang luar biasa kabar baiknya,
Setelah dokter melihat peristiwa itu, wow, dia kaget. Dia bilang, ini baru pertama kali terjadi mujizat di rumah sakit ini. Dan dia nulis, dia berikan rekomendasi, dia berikan keterangan bahwa John disembuhkan bukan dari rumah sakit ini, tapi dari kuasa Allah. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Bukan juga dari tangan dokter, tapi dari kuasa Tuhan. Amin. Dan yang luar biasa, saudaraku, kami dibebaskan. Tidak bayar $1 Malaysia pun, 1 ringgit kami tidak bayar, saudaraku ya. Karena ini mujizat ajaib terjadi, murni dari Tuhan. Dan yang luar biasa, saudaraku, rumah sakit yang bayar kami, saudaraku ya. Itu ajaibnya Tuhan. Dan dokter ini pun, kepala rumah sakit, dokter spesialisnya ini, dia direktur rumah sakit itu, dia sendiri yang ngantar kami pulang ke salah satu pengusaha anak Tuhan, orang Cina Malaysia. Waktu dia tahu peristiwa yang menimpa saya, dia minta kepada pihak kapal, kalau orang saya datang, ibu saya datang, gak usah nginap di hotel sendirian, gak ada teman menemani dia. Tinggal aja di rumah mereka, dan setiap hari istri bos ini pergi mengantar ibu saya untuk menjenguk keadaan saya. Dia tahu bagaimana jalan ceritanya dari awal sampai saya mengalami kesembuhan. Dan dia telepon teman-teman pengusahanya, kolega-koleganya, dibilang ini ada pemuda anak Indonesia yang baru saja mengalami kesembuhan, yang sebelumnya diberitakan, dikabarkan di koran-koran Malaysia, seorang pemuda Indonesia dalam keadaan kritis. Tapi hari itu mujizat terjadi, saudaraku, headline di berita-berita koran-koran di Malaysia, bilang ada mujizat bagi seorang pemuda Indonesia, dan mereka kepingin tahu, mereka ingin mendengar bagaimana hal itu terjadi, dan kami melayani di sana, saudaraku ya. Selama 2 minggu, 1 hari ada 3 kali kebaktian. Dan itulah yang saya renungkan, oh ternyata kalau bukan Tuhan, saya sudah tinggal kenangan aja di Malaysia ya. Tidak mungkin ada ibadah Zoom kita bisa bertemu seperti ini. Tapi kenapa Tuhan izinkan terjadi supaya 1 hari kita bisa ketemu seperti ini ya. Dan oleh anugerah Tuhan, Bapak Ibu sekalian, saya boleh menyelesaikan kuliah saya, pendidikan saya mulai dari S1 sampai S2. Dan kalau Tuhan izinkan lagi, saya akan menyelesaikan juga untuk kuliah untuk yang S3, saudaraku. Ya, doakan semuanya, biar semuanya ini di dalam tuntunan Tuhan ya. Karena saya orang suka belajar akan firman Tuhan. Dan apa yang saya pelajari ini, itulah yang saya sampaikan, yang saya ajarkan ya kepada saudara-saudara sekalian. Dan puji Tuhan, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan ya, saya sudah menulis buku, ada sekitar 18 judul buku. Dan buku-buku ini akan memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia, bahkan di mancanegara. Ada satu perusahaan, ada satu percetakan nasional besar, dia sudah minta untuk dicetak buku saya ini, dan untuk khotbah-khotbah saya, rekaman-rekaman itu mereka mau buat menjadi satu buku. Doakan saja supaya karena anugerah Tuhan semuanya ini bisa berjalan dengan lancar ya. Dan saudara-saudara yang orang-orang yang tetap setia mengikuti ibadah Zoom ini, Anda yang pertama-tama mendapatkan pengajaran ini, saudaraku ya. Yang lain mereka akan mungkin dapatkan lewat buku atau nanti video, saudaraku. Dalam firman Tuhan ini memberkati kita sekalian, saudaraku. Doakan besok pagi bisa lancar dan saya bisa menampilkan materi-materi yang kita pelajari ya. Karena tema tahun kita, tahun ini 2024 ini kita angkat tema yaitu kemuliaan Allah. Nah, yang lalu saya sudah sampaikan, saudaraku, di awal Desember, saudaraku ya. Tidak ada kemuliaan tanpa salib, saudaraku. Ya, salib itu bicara pengorbanan. Salib itu bicara tentang bagaimana kita membayar harga. Salib itu bicara bagaimana penderitaan. Salib itu juga bicara tentang bagaimana peperangan. Dan salib ini juga bicara penyangkalan diri, saudaraku. Tapi tahukah saudara, di balik salib yang Yesus pikul, walaupun dia beberapa kali terjatuh, karena begitu beratnya salib yang dia pikul, saudaraku. Tapi akhirnya dia bisa menyelesaikan sampai di Golgota. Waktu itu juga dibantu oleh seorang yang bernama Simon, saudaraku ya. Simon dari Kirene membantu Yesus memikul salib itu, dan Yesus harus mati di atas kayu salib. Dia tergantung di antara langit dan bumi. Artinya apa? Dia mendamaikan bumi dengan langit. Siapa yang di langit? Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Siapa yang di bumi? Kita umat manusia ini. Dia dalam kematian Yesus, lewat kematian Yesus, dia mendamaikan bumi yang sudah berdosa akibat ulah manusia yang berdosa, dan dia mendamaikan bumi dengan langit.
dan dia juga mendamaikan manusia dengan Allah Sang Pencipta, ya. Dan itulah sebabnya Yesus dimuliakan. Yesus dimuliakan di mana? Di atas kayu salib itu. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian, tidak ada kemuliaan tanpa salib. Nah, hari ini ketika engkau mengalami masalah, mengalami persoalan, pergumulan dalam ekonomi, dalam keuangan, dalam bisnis, dalam karir, dalam rumah tangga, bahkan dalam kesehatanmu, ingatlah Bapak Ibu sekalian, ya, itu adalah bagian dari engkau memikul salib. Tapi jangan takut, saudaraku, tetap setia, karena kita sama-sama tahu di balik salib itu ada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita sekalian, ya. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang rela, saudaraku, mengikut Tuhan meskipun di tengah-tengah persoalan, pergumulan, masalah, beban berat, penderitaan, inilah di situ Tuhan akan menunjukkan kemuliaan kepada dia. Bahkan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 40, Yesus berkata kepada Marta, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Siapa yang melihat kemuliaan Allah? Orang yang percaya, ya. Kebaktian yang lalu di Surabaya juga saya sudah sampaikan, ada 3 alasan kenapa orang tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Karena satu, saudaraku, dia tidak mendengarkan firman Tuhan. Lalu yang kedua, saudaraku, kenapa dia tidak bisa melihat kemuliaan Allah? Karena dia tidak percaya kepada perkataan Tuhan. Lalu yang ketiga, kenapa dia tidak bisa melihat kemuliaan Allah? Karena dia tidak sabar, saudaraku. Orang mau cepat-cepat, orang tidak rasanya tidak tahan lagi, saudaraku. Orang yang tidak sabar ini, Bapak Ibu, dia tidak sabar menanti pertolongan Tuhan, dia tidak akan bisa melihat kemuliaan Allah, ya. Saudaraku, orang yang sabar itu pasti subur. Tapi orang tidak sabar, nah hati-hati. Dia itu akan dekat dengan kubur, ya. Artinya dia akan mengalami sesuatu yang sangat-sangat menyedihkan, akan membawa dia kepada kebinasaan. Karena itu Bapak Ibu, Tuhan sayang kepada orang yang sabar, ya. Di tengah engkau mengalami persoalan, pergumulan, penderitaan, mengalami beban berat, mengalami tantangan dalam hidup ini, saudaraku, Tuhan minta sabar. Sabar Bapak Ibu sekalian, karena akan datang waktunya sebentar lagi. Tuhan akan mengulurkan tangan memberi engkau pertolongan. Pintu yang tertutup Tuhan bukakan, jalan yang buntu Tuhan bukakan. Engkau yang dalam keadaan sedih dan susah, Tuhan hiburkan hatimu. Engkau yang terluka hatimu karena engkau disakiti orang-orang di sekitarmu, Tuhan akan pulihkan hatimu asal engkau sabar, ya. Orang yang sabar dia akan melihat kemuliaan Tuhan. Mungkin hari ini ada orang yang sudah mengalami kerugian, saudaraku. Engkau sabar iring Tuhan, sabar menanti Tuhan. Kalau sudah waktunya, saudaraku, seperti Petrus itu, saudaraku, dia harus sabar, saudaraku, sampai berjumpa dengan Yesus. Pada saat dia gagal itulah dan ketemu Yesus, dia mentaati apa yang Yesus perintahkan dan ternyata dia menangkap ikan begitu banyak, saudaraku. Saudaraku, karena itu jangan memakai caramu, ya, pakai cara Tuhan. Dan berdoa, saya percaya malam ini kuasa Tuhan akan menolong kita sekalian, ya. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa bersama-sama, dan kepada sahabat kita terkasih Ibu Indriani yang akan berdoa buat kita semua di malam hari ini. Haleluya. Baik, bisa dibuka? Ya, shalom. Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan pada malam hari ini kami sudah mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan sabda-Mu akan menjadi rema dalam kehidupan kami setiap hari agar kami selalu percaya dan taat akan Engkau Tuhan. Berkati semua yang ikut Zoom di malam hari ini Tuhan. Kami percaya semua dalam perlindungan-Mu Tuhan. Dan kami percaya mujizat-Mu masih ada Tuhan saat ini Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan, yang kekurangan Kau cukupkan, yang mengalami masalah Tuhan bukakan Tuhan. Juga berkati hamba-Mu Tuhan. Apa yang dilakukan hamba-Mu Tuhan akan menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Berkati kesehatan hamba-Mu bersama keluarga, anak istrinya Tuhan. Kami percaya apa yang dilakukan oleh hamba-Mu akan menjadi Tuhan buat berhasil Tuhan. Berkati apa yang dilakukannya Tuhan, sehingga apa yang dikatakan menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Dan kami akan melakukan sesuai dengan firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Jadi kami menjadi orang yang taat dan pendoa yang setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Praise the Lord. Ya, kami mau menyaksikan cinta kasih Tuhan mengenai Ya, silakan. berkat ini Tuhan. Ya, Amin. ya.
berapa hari yang lalu, kira-kira satu minggu ya, itu Ricky ada kerjaan Pak John. Kerjaan itu biasanya pesennya itu 80 piece. Ternyata itu kemarin itu dikurangi menjadi 50. Terus Ricky kalau 50 dia usulkan harganya naik. Ternyata dari pabrik dia nggak mau harga naik. Karena untungnya juga nggak begitu banyak, jadi dia minta kalau dia pesen 50 biasanya 80, pesen 50 harganya dinaikkan. Ternyata pabrik dilimparkan ke orang lain. Ricky sempat bicara sama saya Pak John. Terus Mah, itu kerjaan itu aku nggak mau Mah, karena biasa pesan 80, kok ini pesan 50 aku naikkan. Ternyata dikasihkan orang lain. Dia takut kalau itu punya dia, kerjaan dia jadi contoh sehingga dia bisa di ending sama orang yang dikasihkan orang lain. Dia bicara sama itu. Saya bilang apa? Sudah lagi, nggak usah khawatir. Berkat itu tidak lari kemana. Saya bilang sama Ricky. Terus saya bilang kalau Tuhan berkati kamu, Ki, pasti itu akan kembali ke kamu lagi. Nggak mungkin dia dikasihkan orang itu mungkin kerjaannya kurang bagus atau gimana, mesti caranya Tuhan ada aja. Saya bilang gitu. Nanti akan dibalikno ke kamu lagi, Ki. Nggak mungkin, saya bilang gitu. Kita doa aja, tak ada mustahil bagi Tuhan. Terus kemarin 2-3 hari yang lalu Ricky bilang, Mah, apa sih yang dikatakan Mama itu, Mah? Ternyata kenyataan, Mah. Dia nggak jadi pesen ke orang lain yang 50 itu. Akhirnya kembali saya pesen sama saya kembali tidak 50 piece. 80 dia bilang gitu. Kembali ke 80. Terus saya bilang, ya Ki, percaya sama Tuhan. Mama selalu doakan. Berkat itu tidak lari kemana. Saya bilang gitu. Kalau Tuhan memberkati kita, pasti Tuhan akan menyediakan apa yang kita perlukan. Saya bilang gitu sama Ricky. Percaya aja sama Tuhan, saya bilang itu. Semua saya selalu berdoa memang sama anak-anak ya. Karena anak-anak ya sekarang sudah tidak ada papanya, nggak ada yang itu, saya selalu dekat sama anak-anak. Kalau dia capek, pusing, dia mesti dekat sama mamanya. Ma, aku capek, Ma, pusing, Ma. Mama doakan aku ya, Ma. Saya selalu tumpang tangan di kepalanya. Ya Ricky, ya Feli, ya Riko, saya selalu doakan mereka ya. Agar anak-anak selalu setia sama Tuhan, saya bilang gitu. Sama anak-anak. Nggak usah andalkan manusia, kita andalkan Tuhan aja. Apa maunya Tuhan, saya gitu. Pasti Tuhan yang terbaik, saya bilang gitu sama anak-anak. Memang ya, kalau kita selalu mengandalkan Tuhan itu tidak tega sama kita. Pasti Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan dan apa yang kita perlukan. Terima kasih Pak John, waktu yang diberikan kepada kami. Saya kembalikan kepada PS John Sambunan MA. Kami persilakan Pak John. Amin, praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, untuk kesaksian yang sangat-sangat mencerahkan ya. Jadi kalau mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti memberkati. Berkat tidak lari kemana-mana. Kesaksian dari Ibu Indriani sungguh menginspirasikan kita ya. Karena itu tetaplah setia dengan Tuhan. Baiklah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Mungkin Cifung mau bersaksi. Tadi saya sudah kirim untuk ini ya, untuk pengumuman ke Mas Roli dan Bu Siang Liang untuk doa profetik ya. Oke, Cifung apa mau bersaksi? Silakan. Oke, sebentar dulu Cifung, mungkin kita menyapa dulu teman kita ini Bu Lince. Bu Lince ini apakah ini sepupunya Bu Nini kah? Ya Pak John, malam semuanya. Ya, shalom. Apa kabar Bu Lince? Puji Tuhan, baik. Praise the Lord, mantap ya. Oke, terima kasih sudah menyapa kita malam hari ini. Amin. Oke, silakan. Cifung bisa bersaksi dulu. Ya, malam Pak Pendeta John. Ya. Terima kasih yang menyaksikan cinta Tuhan yang begitu baik ya. Saya pernah dulu tuh
waktu sama Sinyang ya pergi ke satu tempat, istilahnya ke becak-becak Pak Pendeta John. Ya. Waktu itu saya bilang sama Sinyang begini, Sin, kita ke situ aja tengah malam itu Pak Pendeta. Ke depan saya itu kan kalau malam tuh kan mata saya kurang terang ya Pak Pendeta. Ya. Saya itu nyurontong aja Pak ke tengah. Begitu ada sepeda motor Pak Pendeta John. Sepeda motor itu dari jauh itu mau nabrak saya. Saya itu udah tak pasrah Pak Pendeta. Kenapa? Saya pikir saya yang salah ya. Loh, sepeda motor itu keras kok. Udah di tengah-tengah, saya kok sudah di tengah-tengah. Habis itu Tuhan tuh dahsyat ya Pendeta. Tuhan, Sin, kamu tuh jalannya keliru, ada apa tengah-tengah jalan, saya nggak tahu ya, saking senengnya ya, saya ketemu jiwa-jiwa, saya seperti orang kegirangan, tahu-tahu kalau sama Sinyang itu banyak ya Pak Pendeta kenangan-kenangan saya sama dia itu, kemarin saya temui Pak Pendeta kan udah lama kan, saya bilang, Sin, tak pasar no Pak Kusin bareng Tuhan itu Pak Pendeta, hebat ya, langsung sepeda motornya tuh nggak jadi nabrak saya, sepeda motornya marah Pak Pendeta. Marahnya Pak Pendeta John karena kok saya itu kok lempar dia maksudnya gitu. Padahal yang lempar bukan saya. Saya ketawa sama Sin ya. Ya itu ya cintanya Tuhan seperti itu sama dengan Indriani tadi ya. Kalau Tuhan menolong kita, melindungi kita, tidak ada satupun yang bisa melawannya. Jadi saya itu sering kali sama Sin bilang, Sin saya ini kan ya sebenarnya ketok sini malam. Yo kamu itu salah, ada apa kok jalannya ke tengah-tengah. Itu ya, jadi ini mengingatkan saya bahwa dalam segala hal kita mengandalkan Tuhan, benar Pak Pendeta John tadi ya. Kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan yang bela ya. Saya sering kali itu kurang anu lah Pak Pendeta, istilahnya kan namanya kurang matanya kurang terang ya. Jadi inginnya tuh jalan dulu. Kapan hari ya gitu Pak Pendeta, tong itu saya tobruk Pak Pendeta. Sinyang itu saya bilang, makanya saya nggak bisa kalau jalan sendiri, saya bilang harus ada Sinyang. Sindu bilang, kenapa kamu ke situ? Itu kamu tahu nggak ada jiwa di situ. Ayo kita injili gitu. Itu gelap kata Sinyang. Hari gitu saya itu udah sadar kalau tong itu sudah dibawa Pak Pendeta, dibawa. Saya terjang aja Pak Pendeta. Saya mau ya jatuh. Tapi saya terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya bisa bilang begitu. Tapi nggak apa-apa Pak. Padahal kan salah saya. Ada apa kok itu saya kalau perjalanan bersama Sinyang itu lucu sebenarnya. Sinyang itu selalu mengingatkan saya. Ya, seperti itu ya kalau menjalani hidup ini kalau nggak ada yang unper istilahnya satu iman ya seperti itu saling mendoakan dan sebagainya nggak bisa Pak berjalan sendiri nggak bisa. Seperti ini Zoom ini ya bagus sekali karena kita siapa yang nopang kita berdoa ya kan ya, didoakan Pak Pendeta John terus kita nggak mau bersatu ya. Kalau teman-teman kita mau menyaksikan cintanya Tuhan, kita bawa ke Zoom ini. Nah, memang secara manusia ya Pak Pendeta, kadang-kadang dia ada ininya ya, itu biasa. Tapi kita mau berusaha untuk mendoakan. Demikian juga sekarang ya, saudara-saudara kita seiman, doakan aja juga Jingjing, doakan Erna, Jimmy ya, doakan semua. Tuhan kan melihat hati kita. Jadi bersatu kita teguh ya seperti di dalam satu Mazmur 133 itu ya Pak Pendeta. Maksudnya kita bersatu dulu. Bersatu sama dengan Zoom ini. Kalau tidak bersatu juga nggak bisa karena kita juga mempunyai saudara seiman. Kita ingat yang mana yang belum datang ini hari. Kita kadang-kadang kita ini ya kita doakan supaya mereka setia seperti Angel terus Andi jiwa-jiwa baru. Kita juga harus doakan. Itu yang kayaknya begitu ya Pak Pendeta John. Harapan kita semua supaya nanti didata juga yang masuk baru-baru supaya bisa kompak lagi. Dia senang Pak Pendeta biasanya gitu. Tadi sudah saya ngomong sama Jing, kamu enggak ini loh sudah jam 7 saya gitu. Atau dia lagi kemana. Kasihan Pak Pendeta nanti tanggal 3 doakan aja semoga saudara kita semua bisa hadir ya. Saya kemarin sitting sama Angel bilang, oke Cipung, nanti tanggal 3 saya datang. Kita semua harus bersatu dulu, karena tubuh Kristus itu bersatu, gereja Tuhan. Demikian, Pak Pendeta John, terima kasih atas tempat saksi. Kami serahkan Pak Pendeta kembali. Tuhan memberkati semua yang di sini. Amin. Amin, amin. Praise the Lord. Terima kasih Cipung untuk kesaksiannya ya. Oke, kita akan berdoa malam hari ini Bapak Ibu sekalian ya. Naikkan doa profetik.
Dan doa profetik akan dinaikkan oleh Ibu Sian Liang dari kota Surabaya, dan semua kita tentu akan mengimani dengan berkata I receive. I receive itu artinya aku terima, ya. Kita terima apa yang didoakan itu pasti terjadi, ya. Kepada Ibu Sian Liang dipersilakan. Baik, bisa dibuka Bu Sian Liang. Shalom Pak John, selamat Ya, malam. shalom. Ya, saudara-saudara kami. Ya, kita akan baca Menaikkan doa profetik. Doa profetik. Ya, kita akan bersama-sama doa profetik, dan doa profetik 1 dan 2, dan diakhiri akhir. Buka anu Pak. Profetik masih kita cari ini. Ya, silakan. Pak. Ya Pak. Ya, silakan Bu Sian Liang. Bapak cari. Bentar Pak, bentar masih ini. Kok enggak ada Pak? Ya. Ada di tempat ini. Enggak ada itu Pak. Doa profetik sudah saya kirim di lewat WA. Lewat WA. Kok enggak ada ya? Lewat WA. Cari ya, saya cari. Ya. Bentar. Di LCC ya, Zoom LCC. Di WA-nya Cisil Liang sudah saya kirim ke Japri. Pak John sendiri Japri itu enggak ada Pak. Oke, saya coba kirim ke grup ya. Haleluya. Ya, sudah. Di grup sudah saya kirim. Grup CLCC. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian yang sudah dipenuhi Roh Kudus, mulai berkata-kata dalam roh. Idala bayana masyika dala bayana masyika babayana masyira dala bayana masyira. Idala bayana masyika dala bayana masyika dala bayana masyira. Love you. Haleluya. Idala bayana masyika dala bayana. Sudah ada ya? Oke, silakan. Mungkin saya punya nyimpen. Ya. Enggak masuk. Enggak masuk, Pak. Enggak masuk juga ya? Iya, enggak masuk ini. Mungkin masalah signal ya. Oke, Ya. Apakah di teman-teman Bu Indriani tadi yang saya kirim ke grup CLCC masuk Kak? Haleluya. Bu Indriani masuk tadi di grup CLCC. Gak masuk ya? Oke. Baik, mungkin saya cek di Mas Roli dulu. Mas Roli, saya kirim pengumuman tadi masuk. Tidak ada Pastor John pengumuman. Berarti ini mungkin HP-nya yang trouble ya. Oke, HP-nya trouble. Jadi makanya Anda bisa terkirim, saya nggak bisa menempatkan untuk
media untuk Bapak Ibu bisa mendengar firman, untuk juga bisa menaikkan doa profetik dan pengumuman. Oke, baik. Doa profetik ya Pak John? Ya, silakan Bu Indriani. Ya. Kalau ada bisa langsung aja dari sana. Ya, silakan. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan ketobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan, semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan yang terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Ya, terima kasih Pak John, kami kembalikan. Oke, Bu Indriani, minta tolong nanti mewakili Mas Roli ya, karena ini ada sedikit masalah kerusakan di HP. Nah, di sini saya kirim ke Bu Indriani ya, dan pengumumannya ya. Oke, sebentar. Haleluya. Pengumuman sama seperti kemarin, Pastor John. Ya, seperti kemarin. Ya, Mas Roli. Ya, silakan. Masih ada ya? Oke, ya. Silakan. Ya, shalom. Bantu bagi Tuhan Yesus. Telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, amin, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC di 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC di 0813-3069-2929 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadat CLCC Zoom online dibuka setiap hari di waktu pagi pukul 4 waktu Indonesia Barat dan di waktu malam pukul 19 waktu Indonesia 19.00 waktu Indonesia Barat. Ibadat raya Minggu malam pukul 19.00 WIB disertai perjamuan kudus. Ibadat doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, Kamis malam pukul 20.00 WIB. Ibadah CLCC onsite tatap muka akan dimulai pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat bertempat di Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4,
Blok MC 68, Pondok Chandra Indah, Surabaya Selatan. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka, yang menghadirkan Tuhan di rumahnya, dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Suliostowati di 0859 4627 7805. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan bunyi lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Januari 2024, Pastor John Saburnan, MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Siapa lagi yang menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Nini, Ibu Sinta Nini Suliostowati di 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkatin kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Untuk pengumuman yang telah disampaikan oleh sahabat kita terkasih, Mas Roli Lubis dari kota Surabaya. Gimana kabar istrimu? Sehat-sehat? Puji Tuhan, sehat semua. Ibu sehat-sehat ya? Pastor John ya. Oke, senang sekali. Ya, terima kasih Mas Roli untuk pengumuman yang sudah disampaikan ya buat kita semua pada malam ini ya. Oke, sebagai tambahan nanti Bapak Ibu, karena nanti bulan depan itu kan nanti ada Imlek ya, saudara. Nanti kita pakai nuansa merah ya, seperti pelayan-pelayan Tuhan. Malam ini pakai nuansa merah, Bapak Ibu sekalian ya. Tanggal 3 kita pakai nuansa merah, nanti tanggal 17 lagi ya di tempat Ibu Indriani. Ya, kita masih dalam suasana Imlek ya, kita pakai nuansa merah juga, jadi baju merah ya, saudaraku. Oke, dan hari ini yang berulang tahun adalah adik Kesia, Temi Krisnanto ya, karena mereka hari ini tadi pagi sudah didoakan, dan nanti kita juga akan berdoa. Dan kalau teman-teman sekalian ada punya permohonan pergumulan untuk mau didoakan, silakan bisa mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor dan kita akan berdoa ya bagi Bapak Ibu sekalian, atau saudara mau sampaikan langsung di dalam Zoom ini, nanti saya akan berdoa secara khusus bagi Bapak Ibu sekalian. Ya, tentunya kita akan berdoa juga untuk Ibu Indriani dan juga calon menantunya ya, Chris yang akan menikah bersama putrinya untuk kesehatan. Ya, Chris. doakan. Ya. Doakan saya Pak John, nanti tanggal 7 saya ke Penang berobat. Nanti ketemu Chris di sana, saya berangkat sama Feli. Ya. Untuk positif dan Chris juga masih di sana tanggal 18, Chris baru pulang Pak John. Doakan ketika Chris pulang sudah sembuh. Amin, ada ya. penyakit yang menempel dalam tubuhnya dan sehat sehingga bisa terus pernikahan bersama Feli di akhir tahun. Ya. Terima kasih Pak John, Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan ya. Oke, kita berdoa supaya semuanya dilancarkan oleh Tuhan ya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama satu dalam doa, dan kita akan berdoa juga untuk persiapan pernikahan sahabat kita nanti ya, bersama dengan calon istrinya ya, Angel. Kita doakan supaya semua dilancarkan nanti tanggal 1 ya, nanti Ko Hendy mulai dengan calon istrimu ya, kita akan mulai masuk untuk ini ya, konseling pernikahan nanti via Zoom ya, Ko Hendy ya. Boleh, Pak John. Dan itu nanti ada materi-materi yang akan disampaikan, apa yang kita bicarakan ya, sebagai fondasi untuk membangun sebuah rumah tangga yang berbahagia. Baiklah teman-teman, ya Tuhan memberkati ya. Amin. Oke, Angel apa sudah pulang dari Bali? Belum, Pak John, besok pulangnya. Ya? Baik, iya. Kita doakan supaya semua dilancarkan Tuhan ya. Dan berjalannya waktu, kita doakan persiapan pernikahan mereka bulan Maret ya, Ko Hendy ya. Iya, betul Pak John. Tanggal 16 ya. Iya, 16 Maret. Ya, betul. kita doakan supaya semua Tuhan tuntun, Tuhan atur dengan baik. Mari Bapak Ibu sekalian, kita arahkan hati dan pikiran kita
kepada Tuhan Yesus ya di malam hari ini. Haleluya. Oh Yesus Tuhan ada bersama-sama dengan kita semua di malam hari ini. Haleluya. Ya. Amin, 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 amin. Jesus Christ, we love you. Saya akan berdoa kepada saudara-saudara satu-satu. Pada saat namamu disebutkan, itu artinya kuasa Tuhan mulai menghampiri engkau. Imani ya. Pada saat namamu disebutkan, itu artinya Tuhan sedang menghampiri engkau dengan kasih-Nya, dengan kuasanya, dengan mujizatnya ya. Seperti Yesus menghampiri Bartimeus dan dia sembuhkan Bartimeus, seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Dengan iman dia menghampiri Yesus ya, dan dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya aku sembuh. Jadi malam ini kita bekerja sama dengan Tuhan ya. Saya punya iman, datang pada Tuhan dan yakin Tuhan menghampiri engkau malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus, Ibu Indriani, kuasa Tuhan menghampiri engkau bersama dengan calon menantumu. Tidak ada hal yang membahayakan. Semua akan dilancarkan, dimudahkan Tuhan dalam nama Yesus. Uluran tangan kasih Tuhan mengalir atas tubuhmu. Di tanganmu ada kuasa Tuhan. Jangan kau takut. Aku berkata malam hari ini, penyakit, gangguan, sinusitis yang ada pada hidung tidak akan ada lagi. Dan aku berkata kuasa Tuhan sudah menyembuhkan kau malam hari ini. Di dalam nama Yesus. Dan kuasa Tuhan juga sudah menyembuhkan saat ini juga calon menantumu, yaitu Christian dalam nama Yesus, sehingga dia akan bisa menjalani pernikahan bersama putrimu di tahun ini dengan baik. Dalam nama Yesus, Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan, yang diperlukan, baik keuangan, ekonomi, bisnis, karir dipulihkan, diberkati Tuhan. Semua anak mantu cucu mereka semua akan menjadi murid Tuhan, belajar tentang apa yang benar. Jangan takut, Tuhan tahu kerinduan hatimu bahwa engkau ingin mengasihi Tuhan, ingin melayani Tuhan, dan Tuhan akan pakai engkau, Bu Indriani, jadi berkat kesaksian bagi banyak orang, nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Yesus. Untuk Mas Roli dan Bagita, dalam nama Yesus, kuasa Tuhan juga menghampiri kalian di sana, dan anak yang ada di dalam rahim istrimu. Anak ini akan bertumbuh dengan sehat, dengan baik. Dia akan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dia akan menjadi anak yang penuh Roh Kudus dan penuh dengan firman Allah, dan dia punya masa depan penuh harapan. Dia akan menjadi kebanggaan bagi orang tua dan keluarga besarnya di dalam nama Yesus. Berdoa supaya Tuhan berkati Mas Roli dan Bagita dalam keuangan, ekonomi, dalam pekerjaan, bisnis, karir. Akan datang waktunya peninggian dari Tuhan atasmu. Ingat ini, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Karena itu terus latih dirimu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kau lihat semua ditampakkan dalam hidupmu. Seperti Tuhan memberkati Petrus, Tuhan juga akan memberkati engkau bersama dengan istrimu, dan pada saatnya nanti kita akan melahirkan dengan baik dalam nama Yesus. Dan kami percaya keluarga kita juga akan diselamatkan yang ada di Sukabumi. Karena Tuhan sudah berjanji, satu orang diselamatkan, sisi keluarga diselamatkan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Untuk ibu dari Mas Roli, Tuhan pulihkan ibu. Dan Tuhan akan sembuhkan dia. Tuhan berikan dia kekuatan untuk bisa mendampingi semua anak mantu cucu, melihat kebahagiaan mereka semua. Berkati juga abangnya, yaitu Mas Romli. Kami doakan supaya Tuhan berkati pekerjaannya, Tuhan pulihkan segala sesuatu, dan khususnya anaknya yang kecil, Tuhan sembuhkan dia di dalam nama Yesus, sehingga dia boleh berbicara dengan baik, dengan lancar. Terima kasih, ini doa kami kepadamu. Kami doakan juga untuk Bu Sian Liang dalam nama Yesus. Tuhan sudah melihat bagaimana perjuangan hidupmu. Tuhan sudah melihat apa yang sedang kau gumuli. Jangan kau takut, hadapi segala sesuatu. Kuatkan hatimu, teguhkan imanmu. Bersama dengan Tuhan kau melewati semua dengan baik. Tuhan akan membukakan jalan bagimu. Tuhan akan menyelesaikan semua persoalanmu. Dalam nama Yesus, kuatkan hatimu, teguhkan imanmu. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan katakan, jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Setiap janji firman yang engkau dengar, Tuhan akan menggenapi itu dalam hidupmu. Kuduskan dirimu, kuduskan hatimu dalam nama Yesus. Dan orang-orang yang ada bersamamu, keluargamu, semua akan dikuduskan Tuhan untuk menjadi bejana kesukaan Tuhan. Dan bejana itu menjadi tempat di mana Tuhan akan isi sesuatu yang baru, sesuatu yang indah dan menyenangkan dalam hidupmu. Tuhan akan berkati keuanganmu, ekonomimu. Jangan takut, Tuhan
Pulihkan hubungan-hubungan yang lagi terganggu dalam nama Yesus. Tuhan, buat semuanya menjadi indah, menjadi harmonis, menjadi baik dan semakin baik dalam nama Yesus. Tinggallah di dalam kasih, karena di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna akan melenyapkan ketakutan. Tuhan, terima kasih, ini doa kami kepadamu. Ibu Marta yang ada di Kediri dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan menghampiri engkau malam hari ini dalam nama Yesus. Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkanmu, dan aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkanmu. Di dalam nama Yesus, tangan Tuhan sedang pegang engkau saat ini juga. Dan Tuhan sedang mengulurkan tangannya untuk menyembuhkan engkau di bagian kakimu, bagian lututmu. Tuhan sudah bekerja saat ini menyembuhkan engkau. Lihat dengan iman bahwa kuasa Tuhan sudah terjadi sehingga kakimu menjadi sehat kembali dan engkau akan melangkah mencari jiwa dalam nama Yesus. Dan Tuhan akan berkati semua orang-orang yang ada dalam rumahmu, baik anakmu, cucumu, semua diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Dan berkati masa depan mereka, karir, pekerjaan, studi mereka dalam nama Yesus. Untuk Ibu Lince dalam nama Yesus, Tuhan menjadi sumber dan segala sumber yang engkau perlukan, yang engkau butuhkan di dalam nama Yesus. Yes, Tuhan akan bawa engkau menjadi seorang pribadi yang sangat merindukan Tuhan. Tuhan minta hari ini kau tetap pertahankan, bahkan kembali kepada kasih-Mu yang semula. Dan dalam nama Yesus, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Dalam waktu dekat ini aku akan lihat akan ada terobosan-terobosan dalam keuangan, dalam ekonomi. Semua anak mantu cucumu dalam perlindungan Tuhan. Dan oleh doa-doamu sebagai seorang ibu, sebagai seorang mama, sebagai seorang mertua, sebagai seorang nenek, ma, Tuhan mendengarkan doamu. Perkatakan firman Tuhan setiap hari, karena itulah kekuatanmu, itulah kemenanganmu, itulah masa depanmu, itulah kehidupanmu. Jangan takut, Tuhan sudah menyediakan segala yang terbaik bagimu. Dan Tuhan mendengar semua doamu yang kau naikkan di waktu siang, di waktu malam, bahkan di tengah malam, bahkan di pagi hari. Tuhan menggenapi janji dalam hidupmu. Semua kesedihan, kesukaran, penderitaan, air matamu sudah berakhir. Dan Tuhan sedang menggantikan sesuatu yang baru di dalam kehidupanmu. Dalam nama Yesus, Dia beri engkau hati yang baru dan roh yang baru, yaitu hati yang taat. Ikuti saja apa yang Tuhan mau dalam hidupmu, dan engkau akan melihat kebahagiaan, kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupanmu dalam nama Yesus. Haleluya. Untuk Cifung, dalam nama Yesus, kuasa Tuhan turun atasmu. Ada suatu kobaran api yang begitu kuat di dalam dirimu. Saya melihat ada sesuatu kobaran api yang begitu kuat di dalam dirimu. Ada kobaran api untuk jiwa-jiwa yang terhilang sedang menyala di hatimu. Dan Tuhan akan pakai engkau, Tuhan akan bawa engkau ke sana. Engkau akan mendatangi jiwa-jiwa itu dengan kasih Tuhan. Mereka akan merasakan sentuhan-sentuhan kasih Tuhan atas hidupmu. Di dalam nama Yesus, Tuhan sementara menaruh belas kasihan Tuhan di dalam hatimu. Dan Tuhan perintahkan engkau bawa orang-orang itu datang pada Tuhan. Karena Tuhan akan menjamah mereka, Tuhan akan pulihkan mereka, bahkan orang-orang yang sakit juga Tuhan akan sembuhkan mereka melalui pelayananmu di dalam nama Yesus. Dan melalui engkau akan Tuhan pakai untuk membawa begitu banyak jiwa-jiwa yang tersesat, yang terhilang, yang belum pernah mengenal nama Yesus. Tuhan akan pakai dan urapi engkau menjadi alat dalam tangan Tuhan. Jaga hatimu, pertahankan imanmu. Tetaplah setia, terus mempelajari firman Tuhan. Itulah kehidupanmu, itulah kemenanganmu, itulah masa depanmu, itulah harapanmu. Dia yang menopang engkau senantiasa. Jangan takut. Cifung, Tuhan memenuhi engkau dengan segala kebaikannya. Tuhan penuhi engkau dengan kekuatan secara adikodrati, sehingga tidak ada kekuatan musuh yang sanggup menghampiri bahkan menjamah engkau di dalam nama Yesus. Tuhan akan utus malaikatnya untuk bersama-sama dengan engkau. Engkau akan lihat pintu-pintu yang tertutup akan diterobos, akan terbuka dalam nama Yesus. Engkau akan melihat hati yang keras dilembutkan Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau akan melihat hati yang pahit akan dipulihkan oleh Tuhan. Engkau akan melihat hati yang terluka akan dipulihkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan sedang mempersiapkan engkau menjadi alat dalam tangan Tuhan. Bawa api Tuhan kepada jiwa-jiwa yang terhilang itu. Karena mereka akan mengalami kebangunan rohani melalui engkau di dalam nama Yesus. Tuhan berkata, sampai masa tua dan putih rambutmu, aku menggendong kamu. Jangan takut. Suamimu akan diselamatkan. Anak-anakmu akan diselamatkan satu persatu. Satu orang diselamatkan melalui engkau. Suamimu, anakmu, semua akan diselamatkan Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan akan mencukupi segala kebutuhanmu.
menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari berkati anak-anak, James Sidi Yohan, berkati mereka semua. Berkati juga ya Tuhan Yesus saat ini juga Ko Hendy, oh Tuhan, dia akan menikah dengan Angel, calon istrinya. Kami doakan dalam nama Yesus. Tuhan akan persiapkan engkau, Ko Hendy, dalam nama Yesus. Menjadi seorang pribadi yang sangat-sangat mengasihi Tuhan. Dan ini kabar baik bagimu. Engkau akan melihat Tuhan akan bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Tuhan akan membuat promosi demi promosi dalam hidupmu. Akan datang waktunya Tuhan angkat engkau. Kalau Tuhan sudah angkat engkau, tidak ada yang bisa merendahkan. Tuhan akan buat sesuatu yang belum pernah kau lihat dengan mata, yang belum pernah kau dengar dengan telinga, yang belum pernah timbul dalam hatimu. Tuhan sedang sediakan bagimu. Tetap cintai Tuhan dengan segenap hati, karena itu yang Tuhan mau. Dan engkau akan lihat sesuatu yang ajaib akan dinyatakan kepadamu. Dalam nama Yesus, surya kebenaran, cahaya kemuliaan Tuhan akan memenuhi engkau. Tuhan akan menaruh engkau di dalam hatinya, sehingga engkau akan bisa merasakan hatinya Tuhan. Tuhan akan menaruh engkau dalam pikirannya, sehingga engkau akan mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Tuhan akan menaruh engkau di dalam rencananya, dan rencana Tuhan itu tidak ada yang gagal. Semuanya akan terlaksana. Rencana manusia boleh gagal, tapi rencana rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Rencana Tuhan, rancangan Tuhan bukan kecelakaan, tapi untuk memberi engkau hari depan yang penuh harapan. Dalam nama Yesus. Makasih, berkati Ko Hendy, berkati calon istrinya, juga Tuan Ci Angel, mereka akan menikah, persiapkan mereka Tuhan sejak mulai dari sekarang ini, dan juga kedua belah keluarga, Tuhan, baik dari pihak Ko Hendy maupun keluarga Angel, kami percaya Tuhan menolong mereka sehingga pada hari H yang diberkati Tuhan, semuanya dilancarkan, keluarganya boleh hadir dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Berkati keuangan mereka, berkati karir mereka, pekerjaan mereka. Dan pastikan ini, bahwa sumber dan segala sumber yang kau butuhkan yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, itu adalah Tuhan Yesus. Ya, cari Tuhan dulu, sumber dan segala sumber. Dan lakukan apa yang Tuhan mau engkau lakukan. Dan engkau akan lihat Tuhan tidak pernah berhutang apapun. Selama engkau mentaati Tuhan, engkau akan lihat Tuhan semakin memberkati engkau. Dalam nama Yesus, kami juga doakan saat ini juga untuk Ibu Meliawati, juga Ibu Sinta, Tuhan berkati mereka semua. Teman-teman yang tidak sempat hadir, berkati juga anak Kesia Temi, Tuhan Krisnanto yang berulang tahun di hari ini, usia yang ke-22 tahun, berkati bersama dengan Pak Lukas, ayahnya. Dalam kebahagiaan mereka hari ini, mereka menaikkan syukur kepada Tuhan bersama rekan-rekan, Tuhan berkati. Dan juga kami doakan Cilinda yang rumahnya dipakai untuk tanggal 3, kami akan kebaktian di sana. Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan, sehatkan dia, baik tubuhnya, baik juga kesehatannya, keuangannya, ekonominya, bisnis, karirnya, semua disembuhkan Tuhan. Makasih Tuhan, percaya sesuatu yang ajaib sudah terjadi di hari ini. Mari saudara-saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sekarang terimalah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir pada hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah pasanganmu, diberkatilah istrimu, diberkatilah suamimu, diberkatilah anakmu, menantumu, cucumu, anak keturunanmu, semua diberkati Tuhan. Diberkati juga pekerjaan karir mereka, diberkati studi mereka, diberkati juga pelayananmu. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang terpuruk, semua mengalami keajaiban terobosan. Tidak ada yang dalam keadaan sakit penyakit, semuanya disembuhkan Tuhan. Tidak ada yang kekurangan, semua dicukupkan Tuhan. Di dalam nama Yesus, tidak ada yang menjadi ekor, semua menjadi kepala. Karena peninggian datang daripada Tuhan. Dan dalam nama Yesus, tidak ada lagi kemalangan, semua mengalami kemunculan daripada Tuhan. Dan di tahun 2024 ini, semua percaya malam ini, tahun 2024 adalah tahun kemuliaan Tuhan, the glory of the Lord di dalam kehidupan kita sekalian. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Ini doa kami kepadamu, dan kami percaya hari ini juga Tuhan sembuhkan anak dari Tuhan Ibu Cing Cing, yaitu Miming. Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan sudah pulihkan dia seperti
seperti Tuhan sudah sembuhkan ya Tuhan Yohan, Tuhan juga sudah sembuhkan cucu Ibu Nini, yaitu anak Dave Samuel, Tuhan juga sembuhkan Miming. Dalam nama Yesus kuatkan, ya Tuhan sahabat kita terkasih, yaitu Ibu Cing-Cing, Tuhan pulihkan dia dalam nama Yesus. Terima kasih untuk Erna, untuk Mecen, kami serahkan mereka semua dalam tangan kasih Tuhan. Percaya Tuhan mendengar doa kami di hari ini. Dalam nama Yesus, mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan berkati Cipung, Tuhan berkati Bu Lince ya, berkati Bu Indriani, Mas Gito, Roli, Mas Bagita, Tuhan berkati ya. Oke, puji Tuhan, Cicien Liang. Hanya berkati. Oke, semangat ya. Berkati. Mas Roli, Tuhan berkati. Praise God. Ya, Cipung. Jadi Tuhan berkati ya. Amin. Ya. Sama-sama ya, semangat ya. Sampai kita ketemu lagi. Ya, sampai kita Tuhan ketemu. ya. Oke. Tetap semangat. Tuhan berkati kita sekalian. Sampai jumpa Ya, teman-teman. Tuhan berkati Ya. semuanya. Ya. Amin. God bless you Andi, all. ya, Tuhan berkati. Belince, semangat. Salam buat semua di rumah Belince ya, Cipu. Salam buat semua di rumah ya. Terima kasih. Ya, kita Sama. ketemu lagi Cipung nanti. Sampai kita ketemu lagi. God bless you all. Bye-bye. Bye.